Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Susi Juta Budiharti, CGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 8 Kota Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan terkait aksi nyata dari modul 1.1 pada program pendidikan guru penggerak. Perasaan selama mengikuti pendidikan guru penggerak, awal mulanya pembelajaran yang saya lakukan selama ini terpusat atau berfokus hanya pada guru, tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan ide, gagasan, ataupun unek-unek yang mereka miliki. Semuanya hanya tersenter pada guru semata. Namun setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya mulai merubah pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Salah satunya adalah pembelajaran itu terpusat pada murid, berdasarkan kebutuhan murid dengan memandang karakteristik dari murid yang cukup beragam. Saya sadar bahwa pendidikan memberikan tuntunan dalam saya mengajar dengan memberikan teladan yang baik kepada murid. Sudah banyak teladan-teladan yang diterapkan di sekolah yang saya tempati, diantaranya melakukan sholat jamaah setiap sholat zuhur dan sholat asar, kemudian bersih-bersih sekolah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu juga dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya banyak belajar dari teman-teman yang berbeda jenjang SD, SMP, SMA maupun TK ataupun PAUD. Dari situ saya banyak mendapatkan pencerahan tentang pengelolaan kelas yang baik seperti apa. Selain itu juga kita kaitkan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, sehingga dengan seperti itu saya dapat menerapkan di dalam kelas yang saya ampu. Ini adalah salah satu bentuk budaya yang kita terapkan, 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini pembiasaan seperti ini sudah kita terapkan sejak lama. Kemudian hilang ketika terjadi COVID. Ini kita sudah mulai menerapkan kembali. Dalam setiap apapun kesempatannya selalu akan ada minimal senyum, sapa, dan salam. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang tadinya terpusat pada guru dirubah menjadi terpusat pada murid dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan murid pada kodrat zaman dan kodrat alam dari murid tersebut. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai kreatif, kolaboratif, aktif, dan berani pada murid. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Saya pertama kali melakukan perencanaan. Perencanaan yang saya lakukan ini dengan berkonsultasi bersama teman sejawat, bersama dengan teman guru dari pelajaran saya yaitu matematika. Kemudian saya menyiapkan persiapan perangkat-perangkat pembelajaran yang dibutuhkan ketika pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan diawali dengan berdoa. Ini salah satu bentuk penerapan dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 pilar, salah satunya implementasinya adalah saya selalu menerapkan berdoa sebelum pembelajaran ataupun aktivitas apapun di dalam kelas sebelum dimulai. Setelah melakukan berdoa bersama, di dalam kelas saya menerapkan pula agar nasionalisme anak tetap tumbuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu siswa sebagai dirijen di dalam kelas tersebut. Setelah itu, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya melakukan kesepakatan dengan kelas pada saat pembelajaran. Kesepakatan itu yang harus mereka patuhi karena mereka yang menentukan sendiri. Setelah menentukan kesepakatan kelas,
Langkah berikutnya saya melakukan penyampaian tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai secara singkat serta materi yang akan diajarkan. Materi yang saya ajarkan di sini adalah trigonometri perbandingan dari sudut-sudut istimewa. Yang saya kaitkan dengan etnomatematika ini, saya kaitkan dengan budaya yang ada di Kota Semarang, yang nanti ada hubungannya dengan Tugu Muda, kemudian Gereja Belenduk, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebelum pembelajaran, mereka memang sudah saya tugaskan untuk melakukan pengukuran pada objek-objek budaya yang ada di Kota Semarang. Ini salah satunya mereka melakukan pengukuran terhadap Tugu Muda. Hasil dari pengukuran, mereka lakukan diskusi di dalam kelas bersama kelompoknya masing-masing. Diskusi berjalan cukup ramai, menyenangkan, dan tidak ada yang mengantuk. Setelah itu, perwakilan dari setiap kelas melakukan presentasi dari hasil diskusi. Setiap kelompok yang maju, rata-rata dari mereka aktif dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil diskusinya, sehingga diskusi yang terjadi hidup, tidak hanya satu arah saja. Di akhir dari kegiatan setelah diskusi, saya bersama siswa melakukan penguatan dan membuat kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan lahir dari ide-ide mereka dengan melalui serangkaian kegiatan yang sudah mereka lakukan, dan pada akhir kegiatan saya melakukan penguatan dengan memvalidasi kesimpulan-kesimpulan yang telah mereka tentukan atau mereka buat. Refleksi yang saya lakukan itu menimbulkan tantangan dan solusinya. Tantangan yang ada pada saat melakukan diskusi, memang masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Dia hanya mengandalkan temannya, diam saja, dan beberapa murid tidak mau presentasi karena malu dan takut salah. Tetapi itu tidak banyak, melainkan itu sudah menjadi tugas yang harus saya selesaikan. Sehingga solusi yang saya ambil adalah saya memberikan bimbingan secara personal supaya mereka itu menjadi aktif, tidak lagi hanya diam, tidak hanya lagi mengandalkan teman dan merasa takut salah. Selain itu juga saya memberikan pelatihan agar mereka terbiasa dalam melaksanakan presentasi. Pelatihan yang saya lakukan terkadang tanpa mereka sadari, saya mengajak mereka berbicara di depan kelas. Berikut testimoni yang saya ambil dari teman sejawat dan siswa. Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Susi Juwita Budiarti yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak di Angkatan 9. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Susi Juwita Budiarti dengan materi perbandingan trigonometri suatu sudut yang dikaitkan dengan kearifan lokal budaya yang ada di Kota Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu tentang pemikiran-pemikirannya Ki Hajar Dewantoro sudah tepat dengan pembelajaran yang dia lakukan, yang dapat melatih anak-anak atau murid yang siswa yang diajar itu mereka berlatih kolaboratif, kreativitas yang bagus, kemudian berani untuk mengeluarkan pendapatnya mereka. Sukses untuk Bu Susi Juwita Budiarti. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengampu matematika, nama saya Imam Hambali. Saya merupakan salah satu rekan sejawat dari Ibu Susi yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Susi terkait dengan materi trigonometri, perbandingan trigonometri suatu sudut yang terkait dengan kearifan lokal yang ada di Semarang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara yang melatih siswa untuk aktif, kolaboratif, dan kreatif. Sukses selalu untuk Ibu Susi, untuk guru penggerak Angkatan 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Rizna dari kelas 10 PS2. Jadi ekspresi saya ketika diajar oleh Bu Susi materi trigonometri, saya sangat senang sekali, aktif dan mudah, dan juga tidak membuat ngantuk sama sekali. Sukses Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jatuh Imam dari 10 PS2. Saya akan memberitahu perasaan saya ketika diajar oleh Bu Susi. Bu Susi sangat seru ketika menjelaskan materi trigonometri, sangat rinci dan sangat mudah dipahami. Pembelajarannya juga tidak menekan seperti pembelajaran tugas-tugas terus, tapi juga bercerita, menjelaskan, dan diberi untuk waktu bertanya, sesi tanya jawab, sesi yang belum paham juga boleh bertanya. Semangat selalu Bu Susi, sukses selalu, dadah! Hai, jadi pelajaran matematika kali ini sangat seru dan menyenangkan karena gurunya juga asik dan memberikan keleluasaan untuk bertanya dan lebih mendalami soal trigonometri tadi untuk menjadikan budaya Semarang lebih dikenal oleh banyak dunia dan bisa salah satunya juga bisa menghitung cara menghitung suku muda, begitu muda. Demikian penyampaian saya terkait aksi nyata modul 1.1. Semoga penyampaian yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.